tiga pertanyaan masalah identitas dan selanjutnya nonton YouTube itu baru selesai, baru nanti dilanjut setelah sholat Jumat. Kenapa Gali sendiri tidak ditemani oleh Kumala? Hati aja. Coba dulu. Iya, melihat itu gimana Kak? Makasih ya teman-teman. Oke nanti ya. Tapi Jumatan ya. Makasih ya. Status pemeriksaan hari ini apa, Bang? Saksi. Ini pertanyaan dong. Berapa pertanyaan, Bang? Abang dampingin berapa pertanyaan bang? Aduh, kalau pertanyaan itu kurang lebih 15 ya. Berapa, Bang? 15 ya. Kurang lebih 15 pertanyaan. Udah selesai itu Bang atau masih? Belum, masih berlanjut. Masih berapa pertanyaan lagi, Bang? Seputar apa sih, Ya, Bang? kalau berapa lagi kan itu kapasitas penyidik yang tahu berapa lagi. Oh iya. Ada kode etisnya juga, kami tidak mungkin bisa bisa ditancepin, menjelaskan detail setiap pertanyaan kan. Tapi saya bagi baru ada di 2 poin ini sebenarnya, dua bagian. Satu di bagian masalah proses mulai daripada awalnya pembuatan itu vlog YouTube, vlog video itu ya. Baru kedua masih di seputar proses tadi kan itu kan proses ikan asin kan agak panjang juga itu. Masih diproses sampai di ikan asin. Jadi masih dua sesi lah secara globalnya. Bahkan ditahan Bang? Nggak tahu lah, kalau itu kan kita lihat prosesnya lah kan gitu kan. Itu kan kalau masalah itu kan jangan ditanya kita, itu ditanya penyidik yang punya kapasitas itu menjawab itu. Berapa lama sih Bang? Hari ini bakal bisa jadi seperti itu? Nggak tahu lah kan, itu kan udah saya bilang tadi masalah pertanyaan yang rekan sampaikan itu kan penyidik yang punya kapasitas untuk menjawab itu. Tapi statusnya sampai sejauh ini apa Bang? Masih sebagai saksi aja. Kalau kasus itu kan kita itu setiap perkara itu kita selalu tangani dengan serius. Tidak ada setiap kita tangani perkara itu dengan menganggap ini serius, ini sepele, tidak begitu. Setiap perkara itu kan pasti serius kita tangani ini ya. Tapi Bang hampir 7 jam loh Bang diperiksa Bang. Akankah kemungkinan standar bisa itu, kalau proses penyidikan standar itu, ya kan kalau bagaimana kalau di KPK itu bisa sampai 12 jam gitu. Kan jadi yang jelas mungkin ini bisa saya sampaikan ya. Saya melihat dalam proses penyidikan saat ini di zaman kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian ini proses penyidikannya ini udah sangat profesional semua. Jadi memang ya penyidik pun semua profesional. Jadi tidak ada seperti misalnya seperti dulu lah ya, bayangan seorang kalau diperiksa polisi itu seperti suatu sangat menakutkan ya. Enggak, ini artinya kenapa saya bilang sangat profesional. Di saat ada misalnya sholat 5 waktu selalu diingatkan gimana saudara ini Gali mau sholat, maka tadi kan kita dalam waktu ini kan ada 2 kali sholat tadi kan. Itu ya sangat profesional semua. Jadi hak-hak daripada seorang misalnya terperiksa itu yang lagi di proses itu terlapor itu ya memang sangat dipenuhi semua. Jadi ya saya sangat bangga dalam proses penyidikan. Ada tertekan, malah banyak diajak bercanda. Yang fokusnya kan ini masalah penyidikannya, bukan masalah tekan-menekan, nggak ada tekan-tekanan. Malah banyak diajak bergurau, bercanda. Mau minum nggak? Kasih minum. Ya, jadi mau sholat nggak? Gimana ini? Udah tempo sholat, udah masalah sholat ini. Ya, tadi kan lihat sendiri, masih diperiksa. Saya ini mau gantian dulu sama rekan saya, sama tadi itu si Erik kan. Kita kan ada berapa orang nih. Saya mau break dulu, si Erik dulu yang dampingin, bukan masalah Gali nggak keluar. Ini memang masih di dalam proses pemeriksaan gitu. Lama tidaknya kan tergantung daripada apa case-nya, apa yang pertanyaannya, ya kan begitu. Kan semua sesuai dengan yang ada di video itu kan ditanya detail itu kan. Jadi ya cukup memang memakan waktu. Dan hari ini sudah menghadapkan ini juga Pak Khairuddin bahwa kita berhalangan hadir hari ini karena tadi malam baru menerima surat panggilan, minta diatur waktunya pada hari Rabu minggu depan. Apa sih? Belum siap? Ya, hari Senin, Selasa itu saya sudah ada di luar kota juga. Nah, sedangkan mereka 2 itu suami istri. Panggilannya waktunya bersamaan dan ya kita dampingi. Artinya dua-duanya Bang ya dipanggil Bang? Iya, dua-duanya. Ya akan hadirkan ini buat pemanggilan sebagai saksi. Nanti kita akan memberi keterangan, ya pasti ditanya pemilik akun, terus motivasi dan lain sebagainya, itu udah biasa. Tidak bisa dihindari kalau pemanggilan. Jadi kalau tidak menghadiri atau tidak jelas bisa dianggap menghalang-halangi penyidikan dan bisa memperberat. Jadi pada kesempatan ini
kita minta undur hari Rabu. Dari wajah ya namanya orang kalau dipanggil polisi ya pasti takut, pasti khawatir gitu. Ya kan? Tinggal kepuasan batin pelapor-pelapor ini aja lah. Artinya kan saya dulu pernah mengalami juga dilapor-laporin orang juga, pernah di tahanan kota. Ya. Atau akhirnya kan bagaimana sakitnya kalau kita mencubit, bagaimana kalau kita dicubit. Orang-orang yang pernah konflik dengan saya dan pernah mengalami apa yang saya alami kan begitu pahitnya. Padahal dalam kebijaksanaan era digital yang bijaksana itu harusnya kata berbalas kata dan ya tinggal memaafkan aja. Mudah-mudahan nggak ditahan lah, ya karena ya dia perempuan ya dan ini proses ya nggak tahu ya ini kewenangan penyidik. Nah, kita akan kalau ada upaya-upaya gitu kita akan minta jaminan supaya prosesnya bisa karena mereka kooperatif. Oke. Jadi kapan Bang? Nanti hari Rabu. Tidak ada pemeriksaan, cuma menyampaikan aja. Oh gitu. Ini mau cabut sampai 10 menit. Mau cabut ini. Bentar ya, dulu ya. Ya pokoknya amanah orang tua. Amanah orang tua nggak pernah nggak saya laksanakan, semua saya laksanakan. Termasuk mengganti lawyer. Cabut barang gitu nanti KDP. Lah itu masalah hukum mas, masalah kan nggak ngerti aku kayak gitu. Tadi makanya nanya ke dalam ya. Kenapa Mbak DP? Mungkin masih ngeliat saya Balas Andi. Kangga support terus Kangga ya. Aku pasti support. Semua yang terbaik buat semuanya, aku akan support. Buat istriku terutama, buat keluarga, aku selalu support. Gitu. Aku selalu doakan yang terbaik pokoknya. Saya disupport teman-teman juga senang. Kalau aku pribadi belum. Iya, karena aku senang karena selama ini kan orang yang membela saya di depan, yang selama ini membela mati-matian saya kan cuma papi saya. Mam, tapi seperti apa support Mami ini di rumah maksudnya untuk kasus ini seperti apa? Ya laksanakanlah apa amanah dari papi nah. Suka bikin apa sih Jadi yang terharu? akan membuat kamu mulia, mami saya cuma bilang itu. Jadi fix ya mau damai kan ibu. Ya habis ibuku yang minta ya mbak, mas yang lahiran aku. Gimana posisi aku gitu? Nih berarti Tapi capek nggak sih Mam istilahnya? Ayo. nih, dua lagi, satu lagi nih. Halo Bang, oke. Boleh sih Mas, tapi harus mereka sebutnya tuh controlled environment, jadi harus di lingkungan yang terkontrol. Dalam arti kata dia harus bersih tempatnya. Berarti masih di rumah sakit juga ya? Ya hanya rumah sakit dan rumah gitu. Dia boleh baru berapa bulan belakangan ini dia boleh ke children center, jadi bukan sekolah, tapi di situ tuh kayak satu tempat di mana di satu ruangan itu betul-betul lingkungannya terkontrol dan arti kata udaranya bersih, lantainya bersih, semuanya bersih, dijaga oleh perawat-perawat senior dan dia dikumpulkan bersama dengan anak-anak yang juga sedang menjalani kemoterapi, jadi mempunyai kekebalan tubuh yang rendah. Ya mereka berkegiatan bersama lah, menyanyi, terus kemarin dia baru bikin performance, jadi mereka dengan anak-anak ini mereka bikin performance yang hadir ada guest of honor-nya Bapak Gocoktong ada di situ dan dia bikin performance di situ bersama dengan teman-temannya. Kalau buat aku ini melihat dia bisa melakukan itu dan melihat dia begitu bahagianya melakukan itu karena dia bisa main lagi do something. Setelah 1 tahun lebih dia merasa bahwa dirinya sakit gitu. Yang paling sedih adalah pada saat dia bilang ibu nggak manusia, aku sembuhnya gitu. Dan aku selalu bilang sama dia, kamu udah sembuh kok, mas udah sehat, udah sehat. Kita bisa menguatkan hatinya supaya dia tetap semangat. Oke, Mbak Dira maaf Pak. Banget mbak, banget sangat ya. Umur segitu ya, dia kan mikirnya masih, apalagi anak saya sama di sana itu kita benar-benar hidupnya hanya rumah sakit, dia nggak belum boleh sekolah, belum boleh ke tempat-tempat publik, ke tempat umum, dia belum boleh untuk jalan-jalan ke tempat umum yang terlalu di luar rumah sakit ya, jadinya masih anaknya bisa, masih anaknya kangen pengen ke mall, pengen sekolah, apalagi sebelum dia berangkat itu sebenarnya kita sudah daftarkan dia ke sekolah di Indonesia. Aku udah mau bayar karena udah diterima saya kira waktu itu di sekolah itu. Ternyata kan memang manusia yang bisa berencana gitu. Jadi dia waktu itu pada saat itu udah excited banget mau sekolah, ternyata nggak bisa sekolah dan harus menjalani treatment ini. Ya berat buat dia. Jadi sering sih ngomong, kemarin juga ngomong lagi, ngomongnya udah mulai macam-macam, dari mulai ibu aku kangen rumah yang di Jakarta deh, dia sebutin lah ada rumah kita yang lama, terus habis itu dia bilang
tiba-tiba nanti lagi, ibu aku kangen Banyuwangi, ibu aku kangen Bali, udah mulailah ke daerah-daerah lain di Indonesia yang pernah aku bawa dia, karena kan dia aku selalu bawa dia, aku kangen ke Medan, aku kangen ke Surabaya, aku kangen ke Mojokerto, udah semua disebutin sama dia gitu. Jadi kita ngomongnya di sekolah, kita ngomongnya itu sekolah sama dia, kita ngomongnya itu sekolah, kita ngomongnya sama dia udah sehat, kita ngomongnya sama dia sudah tidak harus bukan lagi dalam keadaan sedang berobat ke sana gitu. Jadi kita bilang bahwa di sana ke Singapura itu kita memang lagi senang-senang aja. Ya pokoknya kita bikin gimana caranya seolah-olah supaya dia secara mindset dan semangatnya pun tumbuh kembali, karena kan berat pada saat itu buat dia. Aku harus sampai menutup semua cermin kan waktu itu di rumahku, karena dia betul-betul secara mentally dia down banget gitu. Ya kita pokoknya sebisa mungkin menjaga supaya secara mentally Syakira tetap bisa nyaman, itu kan yang paling penting gitu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.